Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, istri pertama Nabi. Dia lahir di Mekah pada tahun 605 M dan wafat di Madinah pada tahun 632 M. Siti Fatimah Radua adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kehidupan awal Siti Fatimah Siti Fatimah Rolahu lahir di Mekah dan merupakan putri keempat Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Dia memiliki saudara-saudara yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Siti Fatimah Radua tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Peran Siti Fatimah Radotrats dalam kehidupan Nabi Siti Fatimah Radua Ratu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad. Dia selalu menemani Nabi dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Siti Fatimah juga sangat dekat dengan Nabi dan sering menjadi tempat curahan hati Nabi. Pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siti Fatimah Radua Rumah menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW pada tahun 623 Masehi. Pernikahan ini merupakan salah satu pernikahan yang paling bahagia dalam sejarah Islam. Siti Fatimah Radan Ali bin Abi Thalib memiliki dua anak, yaitu Hasan dan Husain. Peran dalam perjuangan Islam. Siti Fatimah Radwaru memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan Islam. Dia sering menjadi tempat curahan hati Nabi dan memberikan dukungan moral kepada Nabi dalam menghadapi kesulitan. Siti Fatimah juga turut serta dalam beberapa pertempuran, termasuk Perang Uhud. Wafatnya Siti Fatimah Radwara wafat pada tahun 632 Masehi. Beberapa bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah. Karakteristik Siti Fatimah Radwara dikenal sebagai seorang yang sangat religius, sabar, dan bijaksana. Beliau memiliki akhlak yang sangat baik dan selalu berusaha untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah juga dikenal sebagai seorang yang sangat peduli dengan keluarga dan masyarakat. Pelajaran dari Siti Fatimah Radhiyallahu. Siti Fatimah Radwara memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam, termasuk kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, peduli dengan keluarga dan masyarakat, meneladani akhlak Nabi Muhammad. Dalam keseluruhan, Siti Fatimah Radhiyallahu adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan perjuangan Islam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mempunyai kedudukan khusus di kalangan kaum muslimin. Rasulullah SAW sangat mencintai putri bungsunya ini. Di antaranya dinyatakan dalam salah satu hadisnya, wanita terbaik di dunia 4 orang: Maryam, Asiyah, Khadijah, dan Fatimah. Siti Maryam adalah ibu Nabi Isa, sedangkan Siti Asiyah adalah istri Fir'aun, dan Siti Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Ketika kondisi Rasulullah SAW semakin memburuk, semakin sering Fatimah berada di samping beliau. Badannya sendiri tidak dirawatnya sebagaimana mestinya. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, ia mengalami pukulan fisik dan psikis yang luar biasa. Sejak itu, keadaan kesehatannya dengan cepat merosot tanpa dapat dicegah lagi. Jarak waktu antara hari wafat Rasulullah SAW dan wafat Siti Fatimah adalah 90 hari. Jangka waktu 3 bulan ini dijadikan pegangan oleh Abdul Faraj Al-Ashfani dan diterima oleh bagian terbesar sejarawan. Dalam riwayat lain, diungkapkan bahwa ketika merasa ajalnya sudah dekat, Siti Fatimah memanggil Ummu Aiman, Asma binti Umais, dan suaminya
Sayyidina Ali wasiat terakhir Siti Fatimah kepada Ali bin Thalib. Ia berkata bahwa untuk mendengarkan wasiat terakhir yang sudah ia simpan dalam hati, mendengar itu Imam Ali radhiyallahu meminta agar semua orang yang tidak berkepentingan untuk keluar. Imam Ali radhiyallahu lalu mengangkat kepala Siti Fatimah, kemudian diletakkan pada dadanya sambil berkata dengan nada penuh kasih sayang, "Sampaikanlah wasiatmu kepadaku tentang apa saja yang kau inginkan. Apa yang kau wasiatkan akan kulaksanakan dengan baik, dan aku akan mendahulukan urusanmu daripada urusanku sendiri." Dengan mengerahkan sisi kekuatannya yang terakhir, akhirnya dengan suara lembut, Siti Fatimah menyahut, "Semoga Allah melimpahkan kebajikan yang sebesar-besarnya kepadamu. Putra pamanku, kuwasiatkan kepadamu, pertama, supaya sepeninggalku engkau segera nikah dengan putri kakak perempuanku, Ummah. Ia akan berlaku seperti aku terhadap anak-anakku. Bagaimanapun juga, seorang pria memerlukan seorang wanita." Dalam suasana duka, Imam Ali rame rasa terkesima dan terharu mendengar wasiat istrinya tersebut. Kedua, Siti Fatimah meminta agar dibuatkan sebuah keranda yang tertutup rapat. Sedangkan wasiat yang ketiga ialah agar ia dimakamkan pada malam hari dan tidak seorang pun yang tidak disenanginya boleh melihat jenazahnya. Tiga wasiat tersebut sangat menarik perhatian para pengkaji riwayat hidupnya. Mengapa justru wasiat pertama menyangkut istri Ali yang akan datang? Mengapa Siti Fatimah mencalonkan Siti Ummah yang merupakan putri kakak perempuannya sendiri? Kenapa dalam masa kritisnya Siti Fatimah justru perhatian pada sarana dan proses perawatan mayat dan penguburannya? Ini semua tetap tidak terjawab secara tegas hingga detik ini. Semua wasiat Siti Fatimah radhiyallahu kepada Imam Ali ar-Roha itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan wasiat tersebut, setelah matahari terbenam, jenazah Siti Fatimah radhiyallahu dikeluarkan dari rumah. Ia dikebumikan di tempat pemakaman Al-Baqi. Seperti misteri wasiat-wasiatnya, juga lokasi makam Siti Fatimah radhiyallahu tetap menjadi tanda tanya hingga kini. Letak makam, beberapa penulis mengatakan untuk menyesatkan orang-orang yang hendak berziarah makam Siti Fatimah radhiyallahu di Al-Baqi, Sayyidina Ali radhiyallahu sengaja membuat beberapa makam baru. Dengan demikian, tidak ada yang mengetahui di mana sebenarnya makam Siti Fatimah, kecuali beberapa orang. Suatu ketika, kaum muslimin di Madinah datang ke Al-Baqi untuk menemukan di mana tempat peristirahatan terakhir putri Rasulullah itu. Di antara mereka, ada yang menyarankan agar makom-makom yang kelihatan baru itu digali lagi untuk dapat menemukan makam yang sebenarnya. Ketika Sayyidina Ali mendengar kabar itu, dengan wajah geram dan mata merah menyala, sembari membawa pedang yang termasyhur dengan nama Zulfikar, ia berjalan menuju Al-Baqi. Kepada orang yang berkerumun di tempat itu, ia memperingatkan, "Akan kutebas batang leher orang-orang yang berani membongkar makam-makam itu. Demi Allah, yang nyawaku berada di tangannya, kalau engkau dan tuman-timanmu berani berbuat demikian, akan kusiram tanah ini dengan darah kalian." Dengan ancaman yang tidak meragukan itu, mereka meninggalkan tempat itu. Mereka tahu bahwa Sayyidina Ali tidak akan pernah bicara sampai 2 kali. Makam Siti Fatimah radhiyallahu tidak pernah diketahui orang selain anggota keluarganya sendiri. Ia sunyi dan senyap dalam kediamannya di Al-Baqi. Tetapi sepanjang sejarah, orang senantiasa ramai membicarakan riwayat hidupnya. Hanya 28 tahun, tetapi kesucian jiwa dan keharuman namanya tidak akan pernah mati, senantiasa lestari sepanjang zaman.